Yang terhormat Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia, tamu undangan yang kita banggakan hari ini. Sebetulnya ada dua Pak, yang dari luar ya, tapi alhamdulillah satu yang hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak April. Semoga di tahun berikutnya atau sesi berikutnya nanti ya kita juga mendapatkan seperti ini di tempat lain Pak. Dan ini adapun pagi hari ini kita akan membahas tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita ini sesuai dengan modul yang diarahkan oleh coachingnya ya, atau disebut dengan apa, di pengajar praktiknya. Ini masuk ke PMM, jadi otomatis nanti dia akan menjadi tontonan atau jadi tolak ukur bagi orang lain untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya. Adapun yang kita harapkan di sini adalah karakter kita. Jadi karakter itu bagaimana sih? Karakter itu kan sudah ada dari dulu. Jadi karakter kita bagaimana untuk mengubah siswa, bagaimana untuk mengubah murid kita menjadi baik, itu tergantung sungguh dari guru pendidiknya. Ya. Kalau siswa kita hanya kita kasih tahu saja dengan angin lalu tidak secara kontinu, jadi ya komitmen kita yang utama. Jadi komitmen kita untuk berubah kelas kita itu bagaimana? Kalau setengah-setengah, ya tunggulah kegagalan kita. Tetapi mudah-mudahan kita ini serius, ya. Komitmen kita bagaimana terhadap siswa kita, kemudian konsisten kita, sampai kita sudah berkomitmen pada diri kita sendiri, kemudian kita buat kesepakatan kelas itu jadi komitmen kita bersama anak-anak kita itu nanti akan menjadi suatu konsisten kita yang harus dipertahankan. Setelah kita konsisten melaksanakan komitmen-komitmen yang kita bangun dari kelas kita masing-masing, bukan sekolah nih, kelas dulu ya, komitmen kelas kita masing-masing dari fase A, B, C dan seterusnya. Nanti anak-anak kita itu akan betul-betul diperhatikan oleh guru kelasnya, sehingga begitu komitmen kita bentuk dengan betul-betul kita jalani komitmen kita dengan secara konsisten, maka konsisten kita melakukan. Jadi tidak henti di situ, mereka continue dari awal, kemudian gimana bagian perjalanannya siswa kita di kelas kita yang lebih tahu. Kalau saya sebagai pemimpin pembelajaran secara keseluruhan ya, jadi paling kan tanya guru kelas 1 di fase A itu ada berapa yang masih kurang, ada berapa yang sedang, ada berapa yang sudah. Jadi dia yang tahu persis kondisi anak kita ini secara keseluruhan. Oh, di kelas 1 ada sekian orang Pak, di kelas 2 ada sekian ya. Di kelas 5 ada sekian orang ya. Tahu persis yang bagaimana posisi-posisi itu dari mana, dari wali kelasnya. Nah, jadi secara komitmen kita jelaskan dengan sebaik-baiknya, kemudian dengan konsisten kita lakukan dan continue kita berbuat, sehingga dari awal sampai akhir nanti itu akan menjadi suatu budaya. Budaya itulah yang kita akan angkat di sekolah kita ini, bagaimana membudayakan hal-hal yang positif kepada anak-anak kita. Hal-hal positif itu sebetulnya sederhana sekali ya, tetapi sulit untuk kita lakukan ya. Anak berhasil dengan, kalau di kelas 1 itu berhasil menyebut huruf A, huruf B, huruf C, huruf vokal dan konsonan itu dengan benar, itu kita kasih hadiah. Cukup hadiahnya tepuk tangan dengan kita menyebut kamu bagus, kamu hebat, itu sudah merupakan penguatan bagi anak kita. Itu kata-kata tersebut, tetapi kita jarang, sangat mahal bagi kita mungkin untuk mengungkapkan kepada anak-anak ya. Jadi budaya-budaya tersebut mari kita budayakan supaya anak-anak kita ini merasa diperhatikan oleh gurunya. Mungkin di rumah kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi di sekolah kita perhatikan, kita dekati anak-anak kita ya. Tadi ada yang kurang kurang sesuai dengan teman yang lain. Ada yang aktif, tidak ada yang nakal sebenarnya kita ini. Ya, aktifnya menjurus ke yang lebih keras, itu negatif ya. Akan membuat anak kita itu menjadi lebih aktif lagi jika tidak ada perhatian dari kita ya. Jadi kita bentuk bagaimana sih anak-anak kita itu di sini itu supaya semua mendapat perhatian yang sesuai dengan kapasitasnya ya. Yang tadinya kurang, bagaimana kita memberikan pembelajaran secara berdiferensiasi sehingga anak kita itu bukan hanya
kita anggap sama anak yang satu dengan anak lain. Misalkan menyelesaikan perkalian di kelas 5 beda dengan perkalian yang mereka ampuh di kelas lain ya. Di kelas 6 juga beda ya. Walaupun CP-nya sama tetapi pelaksanaannya atau tujuannya akan berbeda. Sehingga dengan demikian kita akan bisa memantau anak-anak kita itu secara kontinu dan konsisten tadi itu setiap saat ya. Kita tahu persis anak kita itu di kelas, sehingga dia juga mendapatkan laporan dari bapak dan ibu. Selanjutnya mengenai disiplin positif yang kita akan budaya positif yang akan kita laksanakan di situ. Seperti tadi katakan tadi, misalnya kita bagaimana pemecahan masalah dengan orang lain ya, sehingga anak-anak kita itu cukup dengan diberikan tepuk tangan dengan yang meriah bila mengerjakan soal yang bila mengerjakan atau melakukan suatu perbuatan yang baik, maka dia akan merasa senang ya. Rasa senang itulah yang kita bangun kepada anak kita, sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tadinya disebut orang tuanya merasa diolok ya. Nah, jadi kita budayakan bahwa menyebut nama orang tua itu masih syukur bisa ada yang mengenal orang tuanya. Mungkin tidak akan terjadi perkelahian atau secara jamak-jamaknya di sini itu ya, saling merasa diganggu ya. Apalagi ada di sini kan bermajmuk ya, majmuk anak-anak ini bukan hanya dari Lombok saja, ada yang dari Jawa ya. Kebetulan tidak ada yang dari Bali ya, tapi banyak yang pernah di Bali sehingga tinggal di sini itu seolah-olah asing ya. Kenapa? Ada murid kita yang kelas 1 itu kayaknya ada agak minder sedikit, yang besar itu guru agak minder ya. Yang anak murid usianya agak tua ya, lebih tua ya. Yang dari Bali itu. Yang dari Bali. Itu kelihatan agak minder ya. Enggak, Pak, dia enggak minder. Enggak. Jadi aktif juga. Enggak juga. Oh ya, berarti biasa-biasa ya. Nah, hal-hal seperti itu kita akan tahu sendiri ya, kita di kelas ya, bagaimana sikap, sifat dan perilaku mereka itu. Bu guru dan bapak guru lah yang lebih tahu. Sehingga dengan demikian bisa kita berikan layanan budaya positif itu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak merugikan yang lain dan tidak merasa tersinggung. Bagaimana sekarang ini hal-hal tersebut, bagaimana kita melakukannya tidak merasa tersinggung, kemudian malah merasa bangga terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya. Selain itu, yang berharap juga nanti bagaimana peran dari seorang guru itu mengarahkan siswa-siswi kita dan membudayakan hal-hal positif, hal-hal budaya-budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah kita. Misalnya jam istirahat bagaimana, jangan dipantau dari jauh saja ya, suatu saat kita pantau keluar gitu kan. Jadi sudah kita bentuk budaya positif itu dari gurunya kemarin kan, bagaimana membudayakan budaya positif itu tetap terjadi. Kita sudah bentuk guru piket Pak Guru. Jadi guru piket itu salah satu untuk memantau. Jadi tidak lepas kendali. Saat dia istirahat ada yang memantau, saat di dalam kelas guru kelasnya yang berkewajiban. Ya kan, kita kan sepakat bahwa piket itu bertujuan untuk apa? Untuk memantau anak-anak kita mulai kedatangannya sampai pulang. Ya, begitu kedatangannya hanya sehari, kita dalam seminggu yang sifatnya memantau anak kita itu dari kedatangan sampai jam pulang. Ya, yaitu ada yang hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu itu ada. Ya. Nah, jadi tugas kita masing-masing lah gitu ya. Jadi tidak perlu diulang di sini, tetapi mari kita budayakan hal-hal tersebut sehingga anak-anak kita ini merasa diperhatikan. Kalau sudah merasa diperhatikan, setiap dia berbuat apa saja pasti akan melapor ke gurunya. Bu guru saya diganggu, bu guru saya sudah nyapu, bu guru saya sudah buang sampah. Kita acukan jempol dengan kamu hebat, kamu baik, kamu luar biasa. Itu akan merasa senang di hatinya ya. Nah, rasa itulah yang akan kita bangun sebagaimana yang diharapkan oleh aksi nyata yang akan dipaparkan nanti oleh Pak Abdul Hamdani ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di depan ini bisa menjadi motivasi kita bersama, bukan untuk saya ya, tapi untuk kita semua ya.
Jadi yang kurang itu adalah datangnya dari saya, tetapi yang baik itu memang datang dari Allah dan kita sampaikan secara bersama. Dan kita selalu ya kita budayakan hal-hal positif. Jangan kita lihat siapa yang menyampaikan, tetapi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Ya. Mudah-mudahan kedepannya ya saya berharap tidak hanya Pak Hamdani yang lulus sebagai guru penggerak, tapi semuanya. Ya. Alhamdulillah tahun ini PPG sudah serentak yang 4 orang kita diisi. 5 orang ya, 4 orang serentak itu mudah-mudahan itu menjadi motivasi yang lain bagi yang lain sehingga yang belum nanti betul-betul kita sama-sama melaksanakan bagaimana merasakan namanya perjuangan untuk meraih suatu kesuksesan yang kita dapatkan bersama. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paparan akan disampaikan oleh Pak Guru Hamdani. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih pula atas semua rekan-rekan guru, baik yang dari SDN 4 Taman Air maupun yang dari gugus, perwakilan dari gugus. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi yang insya Allah saya akan sampaikan. Baik, mohon izin Pak Koret. Jadi terkait dengan aksi nyata diseminasi budaya positif ini adalah merupakan modul atau pendidikan pembelajaran yang saya tempuh di modul 1. Jadi ini merupakan sebuah aksi nyata yang nanti akan diupload di PMM dan akan ditonton oleh seluruh guru di seluruh Indonesia, mulai dari awal sampai proses yang terakhir. Jadi aksi nyata diseminasi budaya positif ini merupakan langkah awal bagaimana penerapan sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan tentram. Mudah-mudahan ini adalah sebuah materi yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, jadi mohon izin memperkenalkan diri. Saya sendiri CGP Angkatan 11 dari SDN 4 Taman Ayu, Kabupaten Lombok Barat. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita senyum selama 30 detik. Jadi artinya, ketika kita ada sesuatu hal yang acara seperti ini, kita harus berbahagia. Jadi ketika bahagia itu ada di dalam diri kita, maka apa yang kita akan lakukan itu juga akan menjadi bahagia juga. Nah, jadi sebaliknya, ketika sesuatu itu kita tidak laksanakan dengan penuh rasa bahagia, maka hasilnya juga akan tidak bahagia. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Baik, kesepakatannya di sini seperti biasa, ini adalah sebuah langkah-langkah untuk membiasakan kita di dalam kelas bagaimana membuat kesepakatan itu terlebih dahulu, ya. Nah, jadi ini nanti kita skip saja. Jadi, salah satunya menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Ketika ada yang berbicara, kita dengarkan sama-sama, kemudian menjaga kebersihan dan seterusnya. Baik. Jadi aksi nyata di modul 1.4 calon guru penggerak ini merupakan bentuk aksi nyata bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkannya, yaitu bagaimana mewujudkan siswa itu berprofil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, ya, bagaimana mewujudkan siswa itu menjadi ditanamkan dalam jiwanya itu profil pelajar Pancasilanya. Nah, itu yang adalah bagaimana cara kita bekerja bersama. Di sini mindsetnya terlebih dahulu ketika ada namanya guru penggerak itu menjadi tolak ukur. Bukan seperti itu
itu sebenarnya. Jadi di sini guru penggerak itu tidak akan bisa melakukannya sendiri tanpa ada dukungan ataupun kolaborasi daripada semua pihak yang ada di satuan pendidikan. Artinya kita harus memiliki pemikiran yang searah, yang sama untuk mewujudkan siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu guru, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Nah, sebelum kita masuk sini, mohon izin untuk berdiri, Bapak. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Suara ya, mohon untuk kalau bisa saya garis bawahi di sana ada katanya unsur ila mangkola walatan unsur ila mangkola walatan unsur ila mangkola, kurang lebih seperti itu Pak Guru ya. Jadi lihatlah apa yang diucapkan, tapi jangan lihat orang yang mengucapkan ya. Artinya materinya kita tanamkan secara bersama. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang ada di sampingnya itu yang ada 6. Jadi konsep ini adalah baru pertama kali saya dapatkan ketika menjadi calon guru penggerak ini. Disiplin pertama yaitu disiplin positif. Ketika kita mendengar istilah disiplin, itu biasanya kita istilahkan tidak terlepas dari yang namanya aturan, hukuman. Biasanya itu kalau disiplin positif ya. Disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina ya, artinya belajar. Namun pada budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai sebagai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya itu kalau sudah kita sebut disiplin itu menjadi tidak nyaman bagi seseorang, entah itu melanggar aturan dan sebagainya. Jadi bukan seperti itu sebenarnya Bapak Ibu guru. Jadi disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya bagaimana kita sebagai guru ini memotivasi siswa itu supaya dia disiplin untuk dirinya sendiri dari dalam, bukan dari ekstrinsik, dari luar. Jadi disiplin merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada ancaman, imbalan maupun hukuman. Nanti lebih jauhnya ada di materi berikutnya bagaimana sih hukum, bentuk imbalan, hukuman dan seterusnya. Jadi intinya di sini bagaimana disiplin positif itu kita tanamkan terhadap anak, bagaimana dia memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga ketika anak itu sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya, maka dia akan bisa merubah dirinya sendiri, bukan dari ekstrinsik atau dari luarnya. Itu bedanya. Jadi ketika disiplin itu digembleng dari luarnya, jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, ketika sudah mendapat hukuman, maka dia akan melakukan kesalahan lagi karena bentuknya sudah dihukum. Jadi tujuannya di sini bagaimana sekarang seorang guru itu mampu menanamkan disiplin ini dari dalam diri anak tersebut, sehingga nanti dia akan mampu merubah dirinya sendiri. Kemudian materi kedua itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini kita lihat sama-sama sekarang. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang pertama. Ini biasanya nanti murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari ekstrinsik seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi anak itu akan
bukan disuruh, tapi untuk menghindari yang namanya hukuman. Nah, itu maksudnya motivasi dari dalam, dari luar, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak sudah dihukum, maka dia akan berbuat lagi seperti itu. Kemudian motivasi perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bentuknya di siswa, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan hadiah. Ini merupakan motivasi dari luar juga, ya. Jadi karena dia ingin mendapatkan siswa ini dari imbalan, maka dia akan melakukan apa yang diperintahkan, itu biasanya. Jadi efeknya adalah ketika imbalan itu tidak ada, maka anak ini akan menjadi berharap. Itu adalah bentuk yang tidak baik dalam jangka panjang. Kemudian bentuk motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bentuknya terhadap siswa di sini, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu guru, bagaimana menanamkan motivasi intrinsik terhadap siswa kita. Kenapa? Karena kalau dia sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya, dia akan sadar sendiri apa yang akan dia lakukan itu merupakan bentuk-bentuk daripada motivasi dirinya sendiri. Artinya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini adalah tugas kita bersama, bagaimana membangun motivasi siswa ini, bagaimana kita mewujudkan siswa itu menjadi dia masuk ke kategori motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena imbalan atau takut daripada hukuman. Kemudian berikutnya ada namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu guru, ya. Ini juga materi yang baru saya dapatkan, itu masuk di guru penggerak ini. Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, seperti yang biasa kita temukan di sekolah, kalau dulu ada namanya peraturan, ada namanya tata tertib dan lain sebagainya. Tapi sekarang mindsetnya dirubah. Bagaimana sesuai dengan paradigma baru ini merubah semua itu menjadi sebuah keyakinan. Lalu apa bedanya? Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu guru. Nah, ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Jadi kalau kita tidak menggunakan helm, bisa kena tilang dan lain sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Ini adalah satu nilai yang dapat kita ambil di sini adalah, sebenarnya di sini adalah poinnya. Mengapa kita harus menggunakan helm ketika berkendara? Itu adalah poinnya keselamatan sebenarnya. Itu nilai yang didapat. Bukan masalah aturannya, bukan masalah aturan bahwa harus, tapi nilai yang didapatkan adalah bagaimana nanti menjadi mendapatkan yang namanya keselamatan. Itu nilai yang didapat dari keyakinannya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini dulu ketika di era zaman Covid ada aturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai yang dapat kita ambil di sini adalah kesehatan sebenarnya, ya. Jadi bukan masalah aturannya, tapi makna daripada aturan itu adalah kesehatan. Nah, itu gambaran yang akan kita tanamkan bagaimana sih bentuk keyakinan terhadap siswa-siswa kita. Nah, ini adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, jadi mengapa keyakinan tidak aturan atau tata tertib? Nah, jadi perbedaannya Bapak Ibu guru. Jadi kalau keyakinan, kalau peraturan atau tata tertib itu sudah dibentuk oleh satuan pendidikan. Ini biasanya yang membuat adalah bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu dibuat, itulah yang disebut dengan peraturan. Nah, itu cenderung tidak melibatkan banyak orang atau tata tertib. Biasanya di sekolah itu ada tata tertib, kemudian aturan-aturan. Nah, sekarang dirubah mindsetnya menjadi sebuah keyakinan. Kalau keyakinan itu adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan siswa. Jadi siswa itu nanti membuat keyakinannya sendiri. Misalnya kemarin sudah saya terapkan di sana. Saya sudah mulai menerapkan aturan perlakuan kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh di dalam kelas maupun di luar. Jadi anak itu kita buat sendiri.
kita suruh buat dia sendiri, menulis sendiri apa kira-kira yang tidak boleh. Misalnya di dalam kelas tidak boleh bermain, tidak boleh telat, tidak boleh dan sebagainya. Itu nanti kita bagikan dalam bentuk kertas kosong, kemudian kita suruh tulis. Kemudian selanjutnya nanti dia akan tempel sendiri. Kenapa seperti itu? Nanti anak itu akan sadar sendiri bahwa ketika dia menulis sebuah aturan yang tidak boleh atau keyakinan itu, maka dia akan tahu sendiri, saya sendiri yang menulis, kenapa saya harus langgar. Itu ada sebuah, di dalam hatinya itu ada sebuah rem bahwa memang itu tidak boleh. Nah itu yang akan kita tanamkan secara bersama-sama untuk meyakinkan bahwa keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Nah ini, jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi biasanya ini sebelum tahun ajaran baru atau baru masuk, ini dulu yang kita akan buat bersama masing-masing kelas. Nah, nanti kalau guru mata pelajaran dia bisa membuat sendiri keyakinan kelasnya. Dia bisa pisahkan nanti bentuk kertasnya mau ditempel di mana. Dia bisa membuat sendiri guru mata pelajaran keyakinan kelas seperti apa yang akan dia bentuk. Di sini posisi seorang guru membimbing untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kita membuat pertanyaan kepada anak itu, dia suruh menulis sendiri hal-hal yang menyeluruh yang mudah diingat, seperti menjaga kebersihan, tidak boleh berkelahi. Itu bentuknya. Nah, nanti itu akan dikemas menjadi sebuah makna yang positif seperti tadi. Misalnya tidak boleh harus menggunakan helm ketika berkendara. Ternyata makna nilainya adalah keselamatan. Seperti itu nanti dirumuskan. Nah ini yang sudah saya buat keyakinannya di kelas 5. Nah, kita speaking dulu sebentar supaya ada semangatnya ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk berdiri semua ya. Biar semangat. Baik. Ini sudah dibagi menjadi 2. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya membentangkan tangan. Nanti Bapak Ibu guru mengikuti gerakan tangan saya ya. Ketika ini turun, maka posisi sebelah kanan akan tepuk. Ketika ini turun, tidak apa-apa, karena SBG masuk ke saya ini. Ketika ini turun berarti sebelah sini yang tepuk. Ketika ini turun berarti sebelah sini yang tepuk ya. Kita coba dulu. Ikuti gerakan saya kalau 2 kali berarti 2 kali ya. Kita coba. Nah, coba ini. Harus kompak ya. Nanti dia akan ini beriringan, akan menjadi sebuah musik yang enak didengar. Oke, kita coba mulai. Ya, oke, terima kasih ya kita semua ya. Silakan kembali ya. Nanti tak bisa diterapkan di kelasnya ya. Kasih konsentrasi ibunya. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Tadi yang pertama bagaimana disiplin secara umum, kemudian keyakinan kelas, sekarang kebutuhan dasar manusia. Jadi yang namanya kebutuhan dasar manusia ini adalah hal-hal yang harus terpenuhi dalam setiap diri seseorang. Jadi kita tidak menyalahkan murid itu nakal sebenarnya ya. Kita tidak menyalahkan dia sangat aktif sekali. Karena memang itu adalah kebutuhan dasar yang ada pada diri setiap orang. Ya, jadi itu tidak bisa dipungkiri ya. Bagaimana kebutuhan dasar itu? Nah, di sini ada materinya Bapak Ibu guru. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apa yang dilakukan ketika dia
berseberangan atau melanggar nilai-nilai kebajikan, itu adalah sebenarnya karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar diri mereka. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Jadi kita tidak heran ketika kita menemukan para siswa kita yang menyimpang dari kebajikan-kebajikan yang sering kita temukan. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, ini akan kita bahas satu-satu Bapak Ibu guru. Ini adalah 5 daripada kebutuhan yang harus terpenuhi pada diri setiap orang. Ini adalah hal yang tidak disadari oleh siswa kita. Kebutuhan yang 5 ini karena seiring dengan usia mereka, dia akan terus mengalami perubahan sesuai dengan emosional dan mereka. Di kelas 1 dia anaknya menjadi pendiam, tapi tidak menutup kemungkinan besok di kelas 6 dia akan tidak seperti itu lagi. Karena itu memang kebutuhan dasar yang ada pada diri setiap orang. Nah, ini studi kasusnya Bapak Ibu guru. Ada kasus Zulaiha, guru kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Tommy ini memaksa temannya memakan bekal yang dia bawa, yang berbeda. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan si Tommy melakukan hal seperti itu? Jadi ketika anak melakukan perbuatan yang melanggar kebajikan, jadi cara teknisnya itu bukan seperti yang sering kita lakukan setiap hari, langsung menghukumnya, langsung menanyakan ini itunya ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, nanti ada di slide terakhirnya, ada namanya restitusi. Ya, jadi itu adalah tahapan yang harus kita lakukan. Alasan yang pertama Tommy adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang sehingga dia merebut bekal temannya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu dasarnya. Jadi mau tidak mau Tommy ini supaya dia bertahan karena kelaparan, ya mungkin alasannya kelaparan, maka dia mengambil makanan temannya. Itu alasannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kayak kasus tadi ya, ketika dia melanggar kebajikan maka semua temannya berkumpul di sana untuk melihat dia. Nah, jadi ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya yang sering kita temukan di siswa kita ya, yang kurang kasih sayang daripada orang tuanya. Makanya dia melampiaskannya di sekolah. Nah, itu kita tidak bisa menyalahkan Bapak Ibu guru ya. Itu memang kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak. Kemudian alasan yang ketiga bisa jadi karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kalau dia merasa power di dalam kelas itu, jadi temannya takut sehingga dia memberikannya. Nah, maka sebetulnya Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaannya. Ya, jadi setiap orang itu memiliki dasar kemampuan yang kuat atau power. Kemudian alasan yang berikutnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, dia mungkin di kandung atau apa misalkan. Akhirnya dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Ya, jadi dia ingin merasa bebas, tidak satu saja, sehingga dia jenuh lagi. Sehingga alasan itu mungkin dia mengganggu temannya atau mengambil makanan temannya. Nah, kemudian alasan yang kelima, karena dia melakukan karena iseng. Nah, ini yang terbiasa biasanya karena iseng dia menjahili temannya. Dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia suka melihat temannya menangis, dia cemberut. Akhirnya dia karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Dia anggap temannya dia nangis, padahal dia itu anggap bahwa dia lucu. Padahal itu merupakan suatu hal yang melanggar daripada kebajikan. Itu dasar-dasarnya. Itu adalah
bagaimana Tommy itu sebenarnya memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia senang mengganggu temannya. Ternyata itu adalah dasar daripada kebutuhan manusia. Nah, ini yang akan kita poles Bapak Ibu Guru ya. Bagaimana 5 kebutuhan dasar ini kita akan rangkum menjadi satu, menjadi suatu yang budaya positif untuk mengenalkan kepada anak bahwa hal-hal tersebut merupakan memang kebutuhan dasar, tapi kita arahkan menjadi suatu yang sifatnya positif. Itu sekali lagi saya sampaikan, itu adalah kerja tim, kerjasama. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Kita harus berkolaborasi, mulai dari pimpinan, kemudian rekan-rekan baik anggota masyarakat dan seterusnya, komite dan seterusnya. Itu harus dilakukan secara berkolaborasi, harus dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan daripada budaya positif tersebut. Kemudian berikutnya adalah untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gerson dosen 1996. Nah, ini Bapak Ibu Guru ya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, ini yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Bagaimana tidak menghukum mereka itu, tapi dia belajar dari kesalahan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar daripada kebajikan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, sebuah tawaran bukan paksaan. Nah, nanti ada tahapan-tahapannya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak yang melanggar daripada hal-hal tersebut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan tersebut dilakukan karena apa kira-kira? Memenuhi kebutuhan dasar yang nomor berapa, yang 5 tadi. Kemudian fokus pada karakter, tapi bukan tindakan, ya, bukan dihukum anak itu sebenarnya ya. Tapi bagaimana kita karakter anak itu kita rubah. Kemudian mengeluarkan dan fokus pada solusi, ya. Solusinya sekali lagi sekarang hukuman itu mau dihapus, bagaimana caranya supaya tidak ada hukuman. Nanti ada namanya dalam bentuk hukum dibagi 3. Ada namanya hukuman, konsekuensi, ada namanya restitusi. Ada di slide berikutnya. Ini Bapak Ibu Guru. Perbedaan. Nah, ini contoh kasusnya ya. Murid tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Nah, ini sering-sering terkemuka. Hukumannya, guru menghukum murid tersebut dengan berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini adalah bentuk daripada hukuman. Ya, ketika siswa kita mengerjakan PR, ketika kita melakukan yang nomor 1 menghukum, kemudian marah-marah, jadi siswa itu menjadi takut sebenarnya. Kemudian bagaimana bentuk konsekuensinya? Jadi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau ditambah tugasnya. Itu adalah bentuk konsekuensi, bukan hukuman. Guru tegas dan menghormati daripada peraturan tersebut. Itu bedanya ya, hukuman dan konsekuensi. Ya. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu fungsinya kita sudah membuat keyakinan kelas. Bisa ditambah di sana nanti ya. Ketika tidak mengerjakan PR, maka apa yang akan diperoleh daripada anak tersebut. Jadi itu bedanya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghargai dirinya dan orang lain. Ini Bapak Ibu Guru ya. Tindakan yang biasa dilakukan di sekolah ya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini biasanya sering kita lakukan. Itu adalah bentuk dari hukuman. Sekarang apa bedanya hukuman dengan konsekuensi seperti tadi? Jadi perlu digarisbawahi di sini ya. Hukuman itu adalah hal atau tindakan yang dilakukan ketika dia berbeda dengan aturan yang sudah dibuat. Itu adalah bentuk hukuman. Contohnya ini. Atau ketika hubungannya tidak ada, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini dia terlambat. Apa hubungannya dengan mencatat? Ya, itu adalah bentuk daripada hukuman. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya guru olahraga ya, karena dia telat, anaknya dia disuruh lari. Apa hubungannya dengan kegiatan olahraga? Itu adalah merupakan bentuk daripada hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Apa hubungannya dengan push up dengan anak tidak menggunakan masker? Itu adalah bentuk hukuman. Nah, bagaimana bentuk konsekuensi itu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, menggantikan kertas tugas, ya. Jadi karena dia coret kertas temannya, dia harus ganti dengan kertas tugas. Itu ada hubungannya dengan kertas. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya karena wajar dia, karena dia menumpahkan sendiri, dia harus bersihkan. Ya, jadi itu ada hubungan, itu adalah bentuk daripada konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Biasanya ini ada, misalnya hari Senin, aturannya semua siswa menggunakan sepatu hitam. Nah, karena biasanya anak ini terlambat dan tergesa-gesa, hari Senin itu dia tidak menggunakan sepatu hitam, tapi dia menggunakan sepatu lain. Nah, artinya dia kan sudah melanggar keyakinan sekolah pada keyakinan kelas itu. Akan tetapi karena dia sudah menggunakan sepatu selain hitam, maka dia disuruh menggunakan tidak mengenakan sepatu. Hukumannya apa hubungannya kan? Nah, itu adalah bentuk hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau guru olahraga ini sesuai ya, karena ada hubungannya dengan olahraga. Wajar dia suruh mengelilingi ketika praktek jam olahraga anak terlambat. Dia suruh keliling lari selama 2 kali putaran. Ini adalah bentuk daripada konsekuensi karena dia ada hubungannya dengan pelajaran olahraga. Nah, sekarang kalau dia misalnya terlambat masuk kelas, dia disuruh lari oleh guru kelasnya, itu tidak ada hubungannya. Itu adalah bentuk daripada hukuman. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, ini ya. Posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5 di sini ya. Yang pertama, nah ini tipe-tipe seorang guru di sini ya. Tinggal kita taruh sekarang diri kita di posisi yang mana, ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ini bisa kita nilai diri kita sendiri ya. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ini bisa kita sesuaikan diri kita nanti ya. Nah, bagaimana bentuknya? Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu guru. Nah, ini ya. Tidak jelas ya. Nah, 5 posisi kontrolnya ya. Nah, di sini identitas gagal, ada identitas berhasil, sukses, tapi dari luar diri mereka. Ada identitas berhasil, sukses, tapi dari dalam diri mereka. Ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, ini guru berbuat misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu harus kita hindari sekarang Bapak Ibu guru ya. Ada kalimat awas ya. Awas ya, rasakan nanti kalau kamu melakukan, kalau kamu melanggar, awas ya. Itu adalah bentuk guru yang sebagai penghukum. Ya. Hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain berbohong. Ya, jadi ketika anak merasa disalahkan, dia akan menunjuk temannya. Dia yang melakukan Pak Guru, dia yang melakukan. Nah, itu menunjukkan bahwa anak itu akan memberontak dari dalam dirinya. Kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ya. Itu sehingga sekarang ya di era zaman sekarang ini ya, guru dianggap sebagai suatu hal yang tidak ada batasnya lagi terhadap siswa. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, itu biasanya. Ya, kalau gurunya sudah selesai marah, nanti kalau sudah dihukum, biarkan saja, nanti juga akan seperti itu. Anak akan mengulangi terus perbuatannya untuk melakukan hal seperti itu karena dia sudah mendapatkan hukuman. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah, ini ya Bapak Ibu guru, ya. Itu adalah guru sebagai penghukum. Jadi anak itu akan mengulangi kesalahan. Sekali lagi yang saya katakan tadi, ini kita lakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan oleh satu orang guru saja. Kemudian yang kedua, guru itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Guru berkata di sini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ya. Ibu bapak guru sangat kecewa sekali terhadap kamu karena sudah melakukan itu, ya. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa
akan disalahkan, ya. Kemudian apa perkataannya lagi, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, stres ibu mengatakan itu, kamu mengulangi terus, ya. Pusing Pak Guru, pusing Ibu Guru, kamu melakukan hal tersebut. Itu merupakan cerminan daripada bentuk guru itu membuat rasa bersalah terhadap siswa. Hasilnya apa? Menyembunyikan, dia sembunyikan, menyangkal dan berbohong, ya, karena takut disalahkan. Nah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pasti nanti ujung-ujungnya murid berkata, maafkan saya Bapak Ibu, ya. Jadi karena dampaknya apa bagi murid itu? Merasa rendah diri, dia direndahkan dengan kata-kata seperti itu. Nah, kemudian itu adalah posisi daripada identitas yang gagal. Yang dilakukan adalah menghukum dan membuat rasa bersalah terhadap siswa. Itu adalah bentuk daripada yang gagal. Nah, kemudian berikutnya identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, ya, dari ekstrinsipnya, yaitu sebagai guru, sebagai teman, ya. Jadi kalau guru sebagai teman itu, ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, guru berkata, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Masa kamu tidak mau ingat, tidak Ibu pernah bantu, ya? Itu adalah sebagai posisi teman. Ayo kerjakan demi Bapak Ibu guru. Anak nanti akan hasilnya adalah ketergantungan karena dia dianggap sebagai teman, ya. Jadi murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Saya pikir Bapak apa perkataan daripada murid? Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, itu adalah hasilnya apa? Ya, itu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Itu adalah posisi ketika guru sebagai teman, ya. Itu hasilnya bagi murid adalah lemah, tidak mandiri dan akan ketergantungan pada guru karena dia sudah terbiasa dengan gurunya. Kemudian guru sebagai pemantau, jadi menghitung dan mengukur, ya. Guru berbuat. Nah, kemudian apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Dia sebagai komando posisi guru di sini, ya. Hasilnya apa? Dia menitipkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini juga berhasil sukses, tapi dari dari luar diri anak tersebut. Yang diharapkan adalah di posisi kontrol ini adalah bagaimana identitas itu berhasil, tapi dari dalam diri anak tersebut. Yaitu bagaimana seorang guru menghargai anak itu dari dalam dirinya sendiri. Yaitu posisi guru adalah sebagai manajer, ya. Jadi apa yang guru lakukan? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang diajukan nanti ada di materi berikutnya. Tentunya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ya, pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk menguatkan pribadi mereka, bukan langsung memberontak menyalahkan anak, ya. Itu sebenarnya bentuk menghukum, ya. Jadi kalau sebagai manajer itu adalah bagaimana cara kita menguatkan pribadi daripada anak, ya. Jadi murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan bertanya, ya. Bagaimana caranya Pak Guru saya memperbaiki ini? Itu yang kita harapkan sebenarnya, ya. Nah, ketika pertanyaan itu timbul dari dalam diri anak, maka di sana guru sebagai manajer mengeluarkan solusi, ya. Nah, apa dampaknya? Dia bisa mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu guru. Bagaimana anak itu mampu mengevaluasi dirinya, ya, mampu memperbaiki dirinya. Nah, itu bedanya guru sebagai seorang manajer. Sekali lagi ini kita lakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama. Kemudian posisi kontrol restitusi. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan sebagai manajer, ya. Nah, itu yang diharapkan oleh materi ini, bagaimana kontrol seorang guru sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian berikutnya sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, itu maksudnya dibuatlah yang namanya keyakinan kelas tadi Bapak Ibu guru, ya. Jadi ketika anak itu menulis sendiri keyakinan kelas yang ada di dalam kelas, jadi dia merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dia tulis.
Nah, seperti itu dampak daripada sebagai manajer itu. Kemudian berikutnya selain itu posisi sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini yang tugas kita bersama-sama itu memang berat, tapi langkah-langkahnya seperti itu Bapak Ibu guru ya. Bagaimana menanamkan posisi sebagai manajer terhadap diri anak itu sendiri sehingga ketika ini sudah didapatkan oleh anak, maka dia akan mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak melakukan atau melanggar kebijakan-kebijakan yang bertentangan. Nah, di sini ya, segitiga restitusi. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu guru. Segitiga restitusi, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, restitusi itu adalah sebuah solusi, ya. Sebuah solusi bukan hukuman, ya, tapi solusi untuk anak itu mampu mengendalikan dirinya, ya. Itu namanya segitiga restitusi, ya, bentuk segitiga. Yang pertama tahapannya itu bagaimana menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ketika keyakinan telah sudah dibuat, maka kita bisa melakukan ini Bapak Ibu guru ya, perlakuan segitiga restitusi bagi anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana cara kita menstabilkan identitas Bapak Ibu guru ya? Jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, pasti melakukan perbuatan yang namanya salah sesuai dengan kebutuhan dasar daripada manusia tersebut. Jadi bagian dari proses pelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal itu ke arah yang sukses. Nah ini ya, ini adalah bentuk pertanyaan untuk menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan. Jadi hal-hal seperti ini yang akan disampaikan. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bukan langsung menyalahkan mereka ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Pertama menstabilkan identitas ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan ya, kita akan panggil mereka. Kemudian kita akan melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Berbuat salah itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi seolah-olah anak itu tidak disalahkan ketika melakukan atau melanggar kebajikan itu ya. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi kita di sini lebih banyak ke solusinya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana bentuknya? Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini bentuk daripada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya, sekali lagi bukan langsung menyatakan mereka bersalah sehingga mereka terbebani langsung menusuk hatinya. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya, kenapa kamu lakukan itu? Padahal itu tidak baik. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu lakukan itu? Apa untungnya bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, nah, itu adalah bentuk validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah
menanyakan keyakinan. Nah, itu pentingnya dibuat keyakinan kelas terlebih dahulu atau keyakinan sekolah. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri mereka sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, itu manfaatnya membuat keyakinan kelas. Dia bisa menghubungkan kesalahan mereka itu dengan keyakinan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Apakah itu melanggar keyakinan kelas yang sudah saya buat atau tidak? Itu yang akan kita tanamkan, ya. Bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, itu fungsinya sudah membuat keyakinan. Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, kalau dilanggar itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu menjadi seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah membuat keyakinan mereka supaya tertanam di dalam diri mereka itu, ya. Bagaimana bentuk-bentuk positif untuk tidak bentuk-bentuk yang melanggar kebajikan untuk tidak dilakukan anak dengan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu melakukan itu memukul dan sebagainya, apa untungnya buat kamu? Nah, seperti itulah gambaran daripada bagaimana merespon anak-anak yang melanggar kebajikan-kebajikan yang ada di satuan pendidikan. Tidak bisa kita pungkiri di sekolah dasar yang merupakan awal daripada pembentukan bentuk emosional jiwa mereka yang terkadang bisa berubah tergantung dengan zaman dan perkembangannya. Artinya akan terus-menerus mengalami yang namanya perubahan. Nah, yang terakhir, terima kasih. Semoga materi ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, slogan Guru Penggerak adalah semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Artinya, seperti yang saya katakan, ini adalah tidak bisa saya lakukan sendiri atau kepala sekolah sendiri, ya hanya satu atau dua orang. Ini adalah dilakukan semua di seluruh jajaran yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Dan lebih bagus lagi ketika ini berkolaborasi di satuan gugus dan sebagainya. Itu akan menjadi sebuah tim yang solid bagaimana membentuk budaya positif di satuan lingkungan kita. Kurang lebihnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi berikutnya mungkin ada dua tahapan di sini, ada diskusi sedikit, diskusi ringan. Mungkin nanti terakhir akan di closing statement oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan, yang bertanya ada. Saya bertanya. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan pada kesempatan ini yaitu tentang restitusi. Metode atau langkah apa yang dilakukan apabila restitusi tidak mempan diterapkan? Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ini adalah sebuah langkah atau solusi untuk menyelesaikan bagaimana mengendalikan atau menyelesaikan permasalahan ketika disiplin itu dilanggar oleh anak-anak kita. Ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah seperti yang saya sampaikan tadi adalah segitiga restitusi. Tahapannya sudah jelas, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tapi ya ini tidak menutup kemungkinan adalah segitiga ini akan menjadi gagal ketika kita terapkan terhadap anak.
Bagaimana kalau kita terapkan tapi tidak mempan lah, begitu Bapak Ibu guru ya. Sudah kita lakukan tapi tidak mempan terhadap anak. Jadi hal yang kita lakukan adalah pertama, tentunya ini tidak bisa kita lakukan sekali, tapi harus lebih dari 1, 2, 3 kali. Ketika ini tidak bisa dilakukan, nanti ada di materi berikutnya, tapi belum kita nyampe di sana modul berikutnya. Ada namanya istilahnya Bapak Ibu guru, ada namanya coaching namanya ya. Coaching bagaimana membentuk karakter anak itu. Kemudian ada namanya, selain coaching itu ada namanya ini biasa dilakukan oleh guru BK, biasanya di SMP baru ada, karena kita di SD tidak ada. Ada namanya coaching, kemudian ada namanya validasi terhadap anak itu yang dilakukan penanganan secara khusus. Ya, nanti ada timnya yang menyelesaikan hal-hal seperti ini. Ada tim khusus yang bisa menyelesaikan anak itu tidak mempan dengan segitiga restitusi ini. Ya, nanti ada tim khusus, biasanya kalau kemarin ada namanya sekolah ramah anak, itu ada tim khusus yang mensosialisasikan bagaimana menyelesaikan hal-hal seperti itu. Tugas kita di sini adalah bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini untuk berubah lebih awal dulu. Ya. Ketika itu tidak mempan, ada langkah-langkah berikutnya seperti coaching dan sebagainya. Tapi ini adalah hal yang harus kita coba terlebih dahulu. Ini tidak bisa kita lakukan sekali 2 kali, harus secara mandiri terus-menerus. Jadi untuk melatih bagaimana sih jiwa anak itu supaya bisa mempan dengan segitiga restitusi ini. Itu saya mungkin ya Bu Edi ya. Nanti langkah berikutnya ada namanya coaching, kemudian menstabilkan apa namanya? Dari ahlinya nanti ada spesialisnya untuk menangani hal-hal yang ketika tidak mempan dengan segitiga restitusi ini, maka akan dipindahkan ke tim khusus yang khusus menangani masalah-masalah tindakan yang melanggar daripada kebajikan yang sudah ada di atau budaya positif yang ada di satuan pendidikan. Itu saja mungkin dari saya. Nanti di materi berikutnya ada materi coaching dan seterusnya. Nanti bisa kita sosialisasikan dalam PO level sekolah. Bisa kita terapkan di sana kalau bisa sampaikan tambahan daripada ilmunya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin yang terakhir closing statement dari Bapak Profesor. Terima kasih banyak atas kesempatan terakhir ya. Jadi itu sudah dijelaskan oleh Pak Burhanudin tadi tentang budaya positif yang perlu ya, sangat-sangat perlu untuk dikembangkan di satuan kita ya. Jadi kita karakter anak kita di sini adalah yang lain daripada yang lain ya. Sekarang dikasih tahu, kalau tidak diikuti kembali dengan kita ya dengan senang hati, dengan berat hati, kita kadang-kadang dikecewakan seperti yang dijelaskan tadi itu ya. Jadi harapan saya selaku pemimpin pembelajaran yang ada di sekitar sekolah ini, bagaimana motivasi diri untuk mau berubah ya. Diri kita dulu ya, kita dulu ya. Jadi anak-anak kita tentang kita dulu ya. Komitmen kita bahwa kita harus berubah diri kita untuk bisa membimbing anak-anak kita ya. Mencari dulu, kemudian menemukan, setelah itu mempraktekkan apa yang disampaikan tadi itu oleh Pak Burhanudin tadi itu ya. Kita mencari dulu apa sih sebab penyebabnya, kemudian mencari bagaimana mengatasinya, kemudian menemukan jati diri dari anak tersebut sehingga akan menjadi aman, sekolah lingkungan kita akan menjadi aman, nyaman, kemudian yang lebih penting lagi menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan bagi siswa, kita menanyakan ke siswa, kita menyenangkan semuanya siswa tadi ya. Jadi referensi itu gunanya untuk apa? Bukan untuk siswa, tapi untuk kita bersama. Dan tadi anak melakukan kesalahan, kita ingatkan kembali apa kesepakatan kita bersama, sehingga anak itu akan merasa dia melakukan kesalahan, tetapi tidak dihukum sesuai dengan apa yang kita pernah dapat dulu ya. Kalau kita dulu salah lagi aja, guru lagi akan menyalip kan atau
Guru juga ada yang saling bully membuli antar guru ya. Kadang-kadang di medsos ya dibully temannya ya. Atau tempat lain disindir, keren-keren sendiri kalau nyindir. Ada yang merasa ya, jadi rasa menyindir saling menyindir itu mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita, tetapi di tempat lain Pak ada ya. Ada tempat lain dia sakit gurunya lalu dimacam-macamkan di media sosial ya, sehingga mereka juga ada juga bentuk lain seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Bapak Kabid GTK ya, yang pernah di PBG dulu itu ya. Bapak Ibu lebih tahu kalau yang hanya mendengar hasil gitu ya. Yang setelah lain ada tempat-tempat tertentu itu ada yang lawan jenis itu lain ya dengan dunia, sehingga itu terjadi ya, diangkat ke sehingga sekarang sudah terbentuk PPK. Kita juga sudah mengirim kepada tim penanganan perilaku kekerasan ya, kekerasan itu. Jadi itu sudah ada, nanti akan turun kembali setelah dikatakan Bupati, tidak akan ada MOU untuk penyelesaian masalah-masalah yang tidak sesuai perilaku ya. Jadi anak-anak itu tidak ada yang menangkap, tapi menangkap keterpaksaan karena di rumah, di sekolah sama perlakuannya, dicuekin ya, di sekolah nanti dengan temannya juga akan begitu ya. Padahal maksud kita baik ya, anak-anak kita itu supaya bagaimana tidak mengganggu temannya, tapi memang bawaan dari sana karakternya ya, karakter itulah yang akan kita bagaimana mengembalikan ke sesuai dengan karakter yang diharapkan. Bukan kayak tadi itu ya, karena tadi kan anak itu salah langsung disalahkan, bukan disalahkan, tapi bagaimana meluruskan, bagaimana mengingatkan anak tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang, tetapi bagaimana saling asih, saling asuh dan saling kasih terhadap kita semua ya, antara guru, antar siswa, guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Bagaimana itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Mudah-mudahan itu bisa menjadi panduan kita, menjadi